Saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Anda yang di Timur Leste, Anda yang di Papua, Anda yang di Maluku, Anda yang di Bali, Anda yang di Sulawesi, Anda yang di Sumatera dan di Kalimantan. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, termasuk juga yang di Pulau Jawa ataupun di luar negeri. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya melihat Anda sungguh-sungguh berjuang, bergulat dalam kehidupan ini dengan menggunakan kekuatan Allah. Bagaimana tidak, setiap hari kita diberi asupan-asupan rohani, entah itu dalam bentuk firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, lalu kita mencoba melakukannya. Firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani. Percayalah, hidup Anda pasti sungguh berbeda. Atau juga asupan rohani berupa santapan komuni kudus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara, siapa di sini yang masih rajin ikut misa pagi, misa harian? Bukan yang di online ya, karena pandemi sudah berakhir, tetapi sungguh-sungguh datang ke gereja merayakan perayaan Ekaristi setiap hari, setiap pagi. Sungguh-sungguh saudara, kalau Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Izinkan saya pada hari ini membongkar misteri yang terjadi sungguh-sungguh ketika kita menerima komuni kudus. Setiap imam mengangkat hostia kudus, membagikan komuni kudus kepada kita. Kita menerimanya dengan mengatakan amin, lalu kita menyantapnya sebagai makanan rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih, komuni kudus adalah sebuah kekuatan besar. Sayangnya tidak semua orang Kristiani menyadari hal itu. Kalau saya setiap hari makan soto Betawi, saudara-saudara, tiap hari pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, besoknya pagi, siang, malam soto Betawi lagi selama 3 bulan. Apa yang terjadi dalam tubuh saya? Oh, sudah pasti kolesterol naik setinggi-tingginya. Bisa jadi darah tinggi, bisa jadi pembuluh darah Romo bisa pecah, bisa stroke, bisa serangan jantung. Hidup Romo bakal kagak sehat. Mukanya mungkin jerawatan berminyak dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ternyata apa yang kita santap secara rutin sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu, komuni kudus, tubuh Kristus sendiri yang kita terima, pasti sadar ataupun tidak sadar, akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita bahas. Dalam perayaan Ekaristi, seorang imam dalam doa konsekrasi. Doa konsekrasi apa sih itu Romo? Yaitu sebuah doa di mana terjadi transfiguratiatio. Romo susah amat, transfigurasi aja nggak ngerti, apalagi transfiguratiatio. Jadi doa konsekrasi adalah di mana seorang imam dalam perayaan Ekaristi disebut doa syukur agung. Di situ seorang imam mengulang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengedarkan piala yang berisi anggur dan berkata kepada para muridnya, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dikorbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Disitulah terjadi transfiguratiatio, di mana dengan iman kita, dengan iman gereja, dengan kekuatan Roh Kudus, di mana hosti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Saudaraku yang terkasih, ada satu ungkapan kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang betul-betul akhir-akhir ini membuat saya tercengang-cengang. Meskipun saya seorang imam yang melakukan perayaan Ekaristi setiap hari. Meskipun saya sudah berusaha merayakan Ekaristi dengan seluruh hati saya, segenap jiwa dan pikiran saya. Yaitu kata-kata,
Inilah tubuhku. Misteri tubuh, saudara-saudara. Yesus memberikan tubuhnya. Yesus memberikan darahnya kepada kita. Bukan sebuah kebetulan dalam bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi hari ini dibacakan kisah penciptaan manusia, yaitu kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Di situ diceritakan setelah Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk menemani manusia, tetapi tidak ada yang sepadan dengan manusia. Disitulah Allah menciptakan seorang perempuan. Dikisahkan seperti ini. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi ini adalah bentuk kasih yang sungguh nyata dari kasih Allah kepada manusia. Allah begitu menciptakan manusia, tidak menginginkan manusia seorang diri. Allah juga menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia. Lalu Allah memberikan manusia kuasa untuk menamai binatang-binatang itu. Kemudian dikatakan, bagi dirinya sendiri, manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu diciptakanlah seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Nah, dikatakan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Saudara-saudara, kalau laki-laki dikatakan diciptakan oleh Allah dari tanah liat, sementara perempuan dibangun oleh Allah. Saudaraku, ayat ini harus ditafsirkan seperti berikut. Bahwa kata dibangun, perempuan dibangun oleh Allah, itu ungkapan lain dari Allah mengambil tanah liat, membentuknya, lalu menghembuskan nafas hidup. Jadi, laki-laki dan perempuan itu setara. Di ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku yang terkasih, ungkapan ini sangat luar biasa. Di mana setelah Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, manusia pertama mengungkapkan bagaimana penolong baginya itu adalah bagian dari dirinya. Dan bagaimana laki-laki dan perempuan akan bersatu menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, ungkapan menjadi satu daging adalah sebuah ungkapan yang sangat membantu kita untuk memahami komuni kudus. Kenapa Yesus Kristus memberikan tubuhnya untuk kita? Ungkapan relasi satu daging mencerminkan juga ungkapan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Setelah mereka menikah, resmi menjadi suami istri, mereka melakukan sebuah persetubuhan, di mana masing-masing pasangan, suami maupun istri, dalam hubungan seksual memberikan tubuhnya. Tetapi apa artinya saudaraku bila dalam persetubuhan suami istri salah satu pasangan hanya memberikan tubuhnya saja, tapi tidak dengan hatinya, tidak dengan pikirannya, tidak dengan perasaannya? Mohon maaf sekali, itu seperti jajan di luar. Saudara-saudaraku yang terkasih, hubungan suami istri adalah sebuah pemberian satu sama lain. Inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi pasanganku, menjadi miliknya satu-satunya. Bukannya memberikan tubuh kepada pasangan, tetapi juga memberikan tubuhnya kepada yang lain-lain. Maka di situ juga berbicara soal kesetiaan. Makanya pernikahan suami istri dalam agama Katolik bersifat monogami dan tidak terceraikan. Karena dalam hubungan suami istri, betul-betul seorang pasangan memberikan bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh kehidupannya. Itulah
Hubungan suami istri yang sungguh punya kekuatan, punya daya hidup. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bagaimana dalam hubungan suami istri, baik dalam persetubuhan maupun dalam kebersamaan sepanjang hidup, betul-betul saling mempersembahkan dirinya yang terbaik seutuhnya kepada pasangannya. Hanya kepada pasangannya, tidak kepada yang lain-lain juga. Berarti demikian juga kita ketika menerima tubuh Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, itu sebuah persembahan diri. Bukan sekedar tubuhnya saja, tetapi hidupnya juga, pengorbanannya, ajarannya, kasihnya, pengampunannya, semua dalam diri Allah hadir dalam komuni kudus. Itulah yang akan kita terima. Tapi saudara-saudara, apalah artinya kalau kita umat Kristiani menerima tubuh Kristus tapi hanya tubuh kita aja? Kita maju, terima, amin, makan, lalu udah. Tanpa persiapan, tanpa sebuah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Karena apa? Seperti suami dan istri dalam persetubuhan, dalam kebersamaan, betul-betul terjalin sebuah intimasi. Artinya hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan. Aku menjadi kamu, kamu menjadi aku. Aku milikmu, kamu milikku satu-satunya. Demikian juga dengan Kristus yang memberikan dirinya kepada para pengikutnya. Kepada saya dan juga kepada Anda. Aku menjadi kamu, kamu menjadi aku. Aku milikmu, kamu milikku. Ada sebuah relasi juga antara kita dengan Kristus yang betul-betul terjalin secara intim. Kekuatan Kristus menjadi kekuatan kita. Cara hidup Kristus menjadi cara hidup kita. Kata-kata Kristus menjadi kata-kata kita. Pengampunan Kristus menjadi kata-kata kita juga. Saudara-saudara, itulah yang luar biasa dari komuni kudus. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah sia-siakan perayaan Ekaristi. Sakramen penyerahan diri Allah kepada manusia yang mengajak manusia juga untuk mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Dari situ kekuatan mengalir buat hidup kita, buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat pekerjaan kita, buat nafkah kita, buat semua pelayanan kita dan seluruh kehidupan kita. Karena kuasa kasih Allah, Allah hadir dalam diri kita. Kita bersatu dengan Allah. Kita milik Allah. Maka dari itu saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi betul-betul persiapkan diri. Jangan kita cuma bawa badan doang. Dalam perayaan Ekaristi betul-betul ikuti. Dari tanda salib, dari saya mengaku, dari mendengar firman Tuhan, dari doa syukur agung, prefasi, dari anak domba Allah, semua nyanyian-nyanyiannya, ungkapan-ungkapannya. Perayaan Ekaristi itu sangat indah saudara-saudaraku. Percayalah hidup Anda bisa diubah. Karena saya bisa berkata seperti ini. Saya sudah pernah mengatakan saya mengalami kesembuhan dari penyakit berat justru terjadi dalam Ekaristi Kudus. Saya mau itu juga terjadi dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Ada begitu banyak inspirasi-inspirasi, kekuatan yang kita ambil dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam damai sejahtera saudara-saudara, semoga hidup kita, setiap kita menerima tubuh Kristus, kita bersatu dengannya. Kita dimiliki oleh Allah. Kita mengalami kebersatuan dengan Allah. Semoga setiap kita menerima komuni kudus, kita disadari kita berasal dari Allah. Seperti perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki dan menjadi satu daging. Demikian pun setiap kita menerima tubuh Kristus, kita disadari kita berasal dari Allah. Ada bagian dari Allah yang tinggal dalam diri kita. Nafasnya, gambar dan rupa Allah juga hadir dalam diri kita. Maka dari itu Tuhan Yesus pernah berkata, setiap kamu melakukan kasih, aku hadir di tengah-tengah kamu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Salam damai sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.